Maka setiap ulama mempunyai murid yang ma'ruf. Seperti kita, muridnya orang-orang Indonesia dari Syekh Mukbil siapa? Diketahui semua. Sehingga ada muridnya Al-Hajuri, ngaku-ngaku pernah belajar dengan Syekh Mukbil, kita akan mengetahuinya. Oh tidak, bukan. Dia tidak seperti yang dia katakan. Dia datang setelah meninggalnya Syekh Mukbil. Atau dia datang setelah Syekh Mukbil tidak mengajar. Dia muridnya Al-Hajuri misalnya. Maka semua akan diketahui. Begitupun di sini Khatibul Laits mempunyai sanad yang aneh. Dari mana muridnya Laits ibnu Sa'ad? Kemudian dia menyebutkan dari Laits, dari rawi yang aneh juga. Kayaknya Laits ibnu Sa'ad nggak punya guru yang namanya Fulan ibnu Fulan. Seperti itu diketahui. Maka pelajaran ilmu yang berikutnya adalah ilmu ar-rijal. Dan ilmu rijal ini kenapa antum harus bersyukur? Ini yang sekarang paling sulit. Kalau ilmu mustalah berapa dari ustadz-ustadz kita yang mengajar Baikuniyah? Ya apa tidak? Mengajar misalnya kitab-kitab Ikhtisar Ulumil Hadis, Ibnu Katsir dan sebagainya. Mudah. Namun apakah langsung mencetak menjadi Albani fi hadal asr? Jadi Albani zaman now? Tidak. Kedua, oh ya udah, praktekkan aja dengan Sahih Al-Bukhari. Berapa banyak dari ustadz-ustadz yang mempelajari Sahih Al-Bukhari? Namun bagaimana mempelajarinya? Karena banyak orang tidak mengetahui tentang sanad dan dia pun mungkin tidak ada bada'ah modal dalam sanad, imma dia mempelajari Sahih Al-Bukhari dibaca sanadnya sardan, hadatsana, 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 tidak penting, yang penting qala Abu Hurairah, qala Rasulullah. Nah, baru dari sini dipelajari. Imma seperti itu, imma disunat sanadnya. Jadi pelajaran Sahih Al-Bukhari langsung an Abi Hurairah. Tidak ada qala Imam Al-Bukhari. Kenapa? Karena memang tidak punya badai' fi ilmi ar-rijal. Tidak mempunyai dia modal di ilmu rijal. Maka di sini yang menjadi pembeda. Dan di sini yang menjadi bagaimana seseorang mengetahui ilmu hadis banyak berkecimpung di ilmu rijal, ilmu sanad. Maka oleh sebab itu keutamaan mempelajari ilmu sanad dari rawi-rawi itu disebutkan oleh para ulama banyak sekali. Laulal isnad laqala masya'a man sya'a. Jika seandainya tidak ada sanad, ilmu sanad itu, semua orang akan mengaku demikian dan demikian. Semua orang akan mengatakan dari Nabi, dari Nabi. Dari Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Padahal dia tidak mendengar dari Abi Hurairah. Padahal dia tidak pernah bertemu dengan Nabi. Maka laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Jika tidak ada isnad, ilmu isnad itu, semua orang akan mengaku aku bertemu dengan Nabi, padahal dia di zaman now atau dia di zaman itba'ut tabi'in meriwayatkan dari Nabi. Kalau tidak ada isnad, hancur ilmu hadis. Maka sanad adalah penting. Dan juga dari kepentingan ilmu sanad dari ucapan salaf, alladzi yata'allamul hadis bila sanad kama yartaqi satah bila sulam. Maka barang siapa yang mempelajari ilmu hadis tanpa sanad, tadi tanpa hadatsana fulan an fulan an fulan, hanya sekedar matanya saja, maka orang ingin mempelajari hadis ataupun menjadi muhaddis tanpa mempelajari ilmu rawi, itu maknanya, maka dia bagaikan yatla'us satah bila sulam. Dia bagaikan naik ke atas loteng tanpa tangga. Mau naik ke loteng nomor kamar dia di hotel 350, tingkat 15, tanpa lift, tanpa tangga. Bagaimana? Loncat. Maka seperti itulah orang-orang yang mempelajari ilmu hadis tanpa sanad, bagaikan orang yang naik loteng tingkat 15-20 tanpa tangga. Loncat, mustahil. Sampai 20 tingkat. Yang mana dia adalah hotelnya hotel
bintang 7. 7 bintang. Nanti jadi puyer bintang 7. Maka pengetahuan isnad sangat penting, dan itu kapan difahami? Di saat kalian belajar Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, ataupun kutub-kutub sunan, seperti kitab Syekh kami Jami'us Sahih, As-Sahih Musnad, diambil dari kutub-kutub sunan. Pengetahuan rawi-rawi tersebut dijelaskan satu-satunya. Dan itu yang saya rasakan dari Syekh kami Mukbil. Jazahullahu khaira wa barakallahu fih wa wasa'allahu qabrahu wa adkhalahu Allah fi jannati. Semoga Allah memasukkan dia kepada surganya. Maka dia mengajari kita ilmu yang tidak ada di dunia. Setiap hari mempelajari Sahih Al-Bukhari dengan sanad-sanad seperti ini. Mempelajari Muslim dengan sanad-sanad seperti ini. Mempelajari kitabnya Jami'us Sahih dari sanad Sunan Sunan Abi Daud, At-Tirmidzi dengan pelajaran seperti ini. Maka oleh sebab itu saya di sini mengajari kalian Sahih Al-Bukhari atau kitab-kitab apa saja hadis, maka saya merasa bertanggung jawab untuk menjelaskan sanad-sanadnya agar kalian menjadi seorang muhaddis. Dan ma'rifatus sanad ini tidak mudah. Tidak belajar Sahih Al-Bukhari, kitab tauhid saja kemudian sudah jadi Al-Albani. Tidak. Maka butuh mumarasah. Karena rawi yang menyampaikan dari kitab Al-Bukhari saja kepada Nabi ada berapa ribu. Gurunya Imam Al-Bukhari saja 1.000. Gurunya setelah Abul Yaman, kepada gurunya lagi berapa? Kepada gurunya lagi berapa? Maka ilmu hadis dikatakan oleh Imam An-Nawawi di Taqrib, asraful ulum. Ilmu yang paling puncak tinggi dan paling mulia. Karena apa? Semuanya nanti dibutuhkan kembali kepada ilmu ini. Belajar akidah, ingin akidahnya benar, sanadnya sahih seperti di sini. Kaum muslimin melihat Allah di hari kiamat, di arasatil kiamat. Mana dalil Sahih Al-Bukhari ini? Seperti itu. Maka dibutuhkan kepada dalil-dalil yang qat'i. Dan dalil-dalil yang qat'i itu tidak bisa kecuali jika kamu mempunyai ilmu hadis. Seperti ucapan Imam Asy-Syafi'i. Kalau kita tidak punya ilmu hadis, pokoknya ucapan Imam Asy-Syafi'i dinukilkan di kitab apa saja udah. Tidak. Kita pelajari tadi dengan sanadnya di pelajaran yang lalu. Dan sanadnya apa? Sahih. Bahkan datang dari 4 jalan. 1 sahih, 1 hasan, 2 dhaif. Misalnya seperti itu. Maka itulah kekuatan ilmu al-hadis. Maka kita tutup dari pembukaan ini ataupun ucapan saya tadi, bersyukurlah kepada Allah dan cintailah ilmu sanad yang kami berikan. Dan sekarang saya bongkar agar kalian mengetahui bagaimana pengajar yang ikhlas, dia begadang, duduk di depan maktabahnya 2 jam, 3 jam sebelum pelajaran. Untuk apa? Untuk memberikan faidah kepada murid-muridnya. Maka dulu Syekh kami Mukbil, selain mikirin masalah dakwah, karena dia juga sama, dakwahnya gratis, listrik dari mana? Nggak ada listrik. Gas dari mana? Makan santri dari mana? Tepung. Selain pusing mikirin itu, karena ikhlasnya dia mengajar, bukan sekedar dia digaji tiap bulan mengajar 8 jam, dapat gaji demikian dan demikian, bukan. Maka dia mengajar terus menerus dan dia begadang layali wan nahar untuk membimbing kita. Dan ilmu yang diberikan bukan hanya berfaedah untuk dunia, untuk mencari kerja, dapat S2, S3, bisa kerja jadi mudir. Lah, tetapi ilmu yang bermanfaat bagi dia dunia dan hari akhirah. Maka fawaid-fawaid yang diberikan akan seharusnya ditulis dengan tinta emas. Maka saya buka sekarang. Dari sistem pelajaran kita tentang 1 rawi saja perlu ditekankan. Pertama, siapa namanya dia? Siapa yang masyhur seperti Abul Yaman?
kunyahnya. Namanya siapa? Al-Hakam ibnu Nafi'. Dari mana? Dari Hims. Maknanya Hims kota di Suriah. Contohnya seperti itu. Kedua, tadi yang pertama. Kedua, yang paling penting apa? Asya fi ay zaman. Dia hidup di zaman siapa? Sehingga tahu runtutan sanad. Oh, dia di zaman gurunya Imam Al-Bukhari. Di Tabaqah demikian. Dan gurunya Imam Al-Bukhari berarti keluar dari itba'ut tabi'in. Nanti masuk ke guru-gurunya Imam Al-Bukhari berarti itba'ut tabi'in. Nanti dari guru-gurunya Imam Al-Bukhari, sanad yang ketiga dari Al-Bukhari, kebanyakan tabi'i. Kemudian dari guru-gurunya Imam Al-Bukhari yang keempat biasanya tabi'i kabir, kemudian kepada sahabat. Banyak kepada Imam Al-Bukhari 5 sanad. Maka kita mengetahui dia hidup di zaman siapa. Itu yang kedua catat. Agar kalian paham apa yang kita pelajari di dalam sanad-sanad. Uktub ya Hudzaifah. Ats-tsalits ar-rutbah. Mahaluh, kedudukannya bagaimana? Imam itu derajat paling tinggi. Atau thiqah turun sedikit kedua. Atau hasanul hadis turun sedikit ketiga. Atau dhaif turun sedikit keempat. Atau dhaifun jiddan paling bawah. Sehingga di sini faidahnya pelajaran kita tentang ilmu hadis, baik pelajaran Sahih Al-Bukhari, baik pelajaran apa saja yang berhubungan dengan sanad, kita berikan dari tanggung jawab saya kepada kalian, satu rawi diketahui siapa hakikatnya dia yang dikenal. Seperti di sini Abul Yaman, yakni Al-Hakam ibnu Nafi'. Dan nanti disebutkan misalnya dari Su'aib, yarwi an Su'aib. Su'aib siapa? Su'aib ibn Hasan, ibni Hasan, atau Su'aib ibnu Fulan. Nah, di sini Su'aib siapa? Ditahqiq namanya Su'aib ibnu Abi Hamzah. Selesai dari nama, kunyahnya siapa? Dari mana asalnya? Kemudian kedua tadi apa? Tabaqahnya, maksudnya dia hidup di zaman siapa? Di zaman itba'ut tabi'in atau di zaman tabi'in. Dari situ kita akan mengetahui nanti, oh si fulan tuh hidup di zaman tabi'in, ini di zaman itba'ut tabi'in, ini di zaman guru-gurunya Imam Al-Bukhari, ini di zaman para sahabat, ini di zaman para mukhadram, seperti itu. Yang ketiga, kedudukan rawi ini. Maka itulah yang akan kami berikan. Makanya tadi kembali kepada bagaimana cara ingin seperti orang menjadi muhaddis tadi. Pertama dia mempelajari ilmu mustalah hadis. Mengetahui istilahat hadis mursal, hadis munqati', hadis maudhu', hadis dhaif jiddan karena mungkar, karena matruk, rawinya dan sebagainya. Kedua, mempelajari ilmu rijal, dan tadi saya tekankan bersyukurlah karena kita di sini akan mengajari kalian dengan sistem tadi. Dan jarang sekali dari tempat-tempat yang mengajarkan kitab-kitab hadis dengan sanadnya secara detail. Mungkin secara ewat. Hadatsana Musaddad ibnu Musarhad ibnu Musarbal, dah. Tabaqahnya tidak tahu, pokoknya seperti itu. Hadatsana Sufyan Ats-Tsauri, dah selesai. Hadatsana misalnya Amr ibnu Dinar, gurunya siapa? Sufyan. Berarti Sufyannya harus Sufyan ibnu Uyainah. Paling itu saja, secara mendasar. Kita tidak detail. Maka please bersyukur kepada Allah dan please mujahadah, dihafal. Wallah atamanna, demi Allah saya berharap setelah kalian selesai 1 tahun dan sebagainya, dan nanti kami kirim kalian ke Yaman, maka di Yaman kalian nanti sudah paham sanad, dan setelah itu kalian lebih belajar di sana, pulang ke Indonesia kalian paling sedikit bisa mensahihkan, mendhaifkan hadis biidznillah. Maka ini ilmu yang kedua tadi. Ilmu yang ketiga, ilmu ilal, mengetahui ilmu penyakit hadis. Bisa jadi sanadnya semua rijalnya thiqat, dan masuk kepada istilah sanad-sanadnya semua rawinya thiqat, berarti sahih. Namun ternyata dipenyakitkan oleh para ulama bahwa hadis ini syadz,
lafaz ini berpenyakit, atau hadis ini yang sahih mursal, yang bersambung dhaif, seperti kita lewati di dalam hadis apa? Hadis alhamdulillah. Yang rajih adalah mursal. Masih ingat hadis apa? Alhamdulillah. Barang siapa yang memulai suatu amalan lam yabda bil hamd fahuwa aqta. Tadkur. Yang rajih apa? Mursal min qauli Zuhri. Dari murid-muridnya Imam Az-Zuhri. Dan datang sanad yang bersambung. Dari Qurrah Ibnu Abdurrahman Al-Hawai'il. Dari Az-Zuhri. Dari Abi Salamah. Dari Abi Hurairah. Dari Nabi. Maka ini hukumnya secara zahir. Az-Zuhri. Dari Abi Salamah. Dari Abi Hurairah. Dari Nabi. Ini yang baik. Bersambung. Namun Qurrah Ibnu Abdurrahman dhaif, menyelisihi murid-muridnya Az-Zuhri, Su'aib Ibnu Abi Hamzah, dan juga Uqail, dan juga Yunus Ibnu Yazid Al-Aili, dan yang lainnya dari Asbatinas kepada Imam Az-Zuhri, meriwayatkan ani Zuhri ani Nabi, langsung kepada Nabi. Berarti mursal, iya. Ternyata setelah diperiksa justru yang sahih, yang benar adalah mursal, karena murid-muridnya Imam Az-Zuhri semuanya thiqat, meriwayatkan dari Az-Zuhri dari Nabi. Nah, seperti ini juga harus dipelajari ilmu ilal. Sehingga jangan dikatakan jalan Qurrah Ibni Abdurrahman marfu kepada Nabi ini yang benar. Tidak, justru kebalik. Justru yang mursal yang benar. Dan ini disebutkan oleh Ad-Darqutni bahwa yang mursal yang benar. Dan juga oleh imam yang lain. Maka ini contoh bagaimana kita juga mempelajari ilmu ilal. Dan insya Allah PR dan ingatkan kepada saya, terutama sebelum saudara kita Faisal pergi ke Yaman, ingatkan, tagih. Kita akan mempelajari ilmu dawabit al-jarh wa ta'dil. Karena kita sekarang masuk kepada ilmu rawi, kita hukumi rawi ini hasan, rawi ini dhaif. Dari mana dawabitnya? Kok bisa dikatakan fulan ini dhaif, fulan ini hasan? Padahal ucapan para ulama beraneka ragam, ada ikhtilaf. Nah, di sini ada ilmu dawabit al-jarh wa ta'dil. Ingatkan saya ya. Biar sebelum safar belajar itu dulu. Allahi wa fiqukum. Udah selesai. Itulah apa yang ada pada kita, dan sekarang kita masuk kepada waktu sholat atau waktu adzan duhur. Al-muadzin yu'adzin.